Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah tarawih klaster Karifil, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, mari bersama kesempatan malam yang mulia ini kita kembali memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang mengiringi syukur kita kepada Allah dengan semua kenikmatan yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita senantiasa berharap dan memohon kepada Allah semoga syukur yang kita panjatkan, syukur hati kita, syukur lisan kita, syukur sikap dan perilaku kita menjadikan sebab Allah menjaga nikmat-nikmat yang dikaruniakan dan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah, malam hari ini Allah karuniakan kita kesehatan sehingga kita bisa bersama merangkai amal-amal kebaikan di bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang para ulama menyebutnya sebagai mawasimul khairat, sebagai musimnya kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang nilainya tidak akan kita dapati di luar bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan kultum yang singkat ini mengiringi sholat tarawih kita akan mengambil tema kita dengan Al-Quran. Mari bersama di awal Ramadan ini kita bertanya kepada diri kita, bagaimana kabar Al-Quran dalam kehidupan kita? Apakah ayat-ayatnya masih membasahi lisan kita? Apakah makna-maknanya masih mengiringi seluruh aktivitas kita? Karena sebagaimana kita diajarkan, apa saja dan siapa saja yang berkaitan dengan Al-Quran dan siapa yang kemudian berdekatan membangun kedekatan dengan Al-Quran pasti akan menjadi hamba Allah yang mulia. Malaikat Jibril alaihissalam ketika kemudian Allah memilihnya menjadi perantara tersampaikannya wahyu kepada para nabi dan rasul, kepada Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian beliau menerima wahyu Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dan umat Nabi Muhammad SAW yang kemudian mereka menerima pengajaran dari Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai umat terbaik dari umat-umat yang pernah mengisi dalam kehidupan dunia ini. Umat yang bisa jadi usianya tidak sepanjang umat-umat yang sebelumnya, tapi karena mereka bersama dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk hidup yang kemudian saat dia mengkaitkan dirinya, membersamakan dirinya dengan Al-Quran menjadi bagian hamba Allah yang mulia. Bahkan bulan yang sekarang kita ada, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan yang kemudian di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, maka Allah jadikan Ramadan sebagai bulan terbaik dari bulan sepanjang tahun. Kemudian di Ramadan ini ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran
dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, di malam yang penuh dengan keberkahan yang kemudian kita menyebutnya malam Lailatul Qadar, maka Allah kemudian menjadikan malam itu sebagai malam terbaik sepanjang tahun yang ditemui oleh manusia, yang nilainya tidak bisa diukur. Walaupun kemudian di surat Al-Qadar disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata 1000 itu adalah hitungan angka tertinggi bagi orang-orang Arab pada saat itu. Mereka tidak mengenal angka lebih dari 1000, sehingga kemudian kata 1000 adalah ungkapan kata yang gak terhingga. Dan kebaikan yang Allah sediakan di Lailatul Qadar bukan hanya lebih baik dari 1000 bulan, tapi lebih baik, dan kebaikannya seperti apa kita tidak bisa mengkalkulasinya. Malam yang kemudian Allah turunkan Al-Quran menjadi malam yang sedemikian mulia. Dan terus demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka berbahagialah ketika kemudian diri kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian hati kita terisi dengan Al-Quran, lisan kita basah dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang terus mau belajar Al-Quran lalu kemudian mengajarkan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedemikian kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada apa saja dan siapa saja yang mau kemudian membangun kedekatannya dengan Al-Quran. Sehingga kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran orang mukmin yang dia senang, dia rajin membaca Al-Quran, itu seperti buah utrujah, baunya wangi, rasanya manis. Orang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran, dia seperti buah kurma, tidak ada baunya tapi manis rasanya. Orang-orang munafik yang kemudian dia mengaku beriman, dia membaca Al-Quran, itu seperti buah yang baunya harum tapi pahit rasanya. Dan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handolah yang tidak ada aromanya, begitu dicicipi pahit rasanya. Sedemikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membangun interaksi kita dengan Al-Quran. Maka Al-Quran bagaimana kita membangun kedekatan sehingga kemudian kita mendapatkan kemuliaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita awali dengan tilawah. Kita membasahi lisan kita dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira, Al-Mahiru ma'as safaril kiramil bararah. Mereka yang mahir, yang lancar baca Al-Quran, dia bersama dengan duta-duta yang mulia, makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Lalu bagaimana dengan kita yang kemudian belum bisa membaca atau masih terbata-bata? Ternyata kedekatan dengan Al-Quran mengangkat derajat juga. Untuk mereka yang kemudian masih terbata-bata, masih susah payah, dia mau belajar, tidak sungkan dengan semua kesulitan yang dia alami, dia masih mau belajar, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala apa itu? Pahala dia masih mau bersama dengan Al-Quran membacanya, dan pahala kesungguhannya, perjuangannya untuk terus membersamai Al-Quran walaupun terbatas. Kemudahan memberikan kebaikan, kemuliaan. Demikian pula kesulitan yang dihadapi oleh seorang beriman di dalam interaksinya dengan Al-Quran pun membawa kemuliaan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membacanya tilawatan, harapannya kita tidak berhenti dari situ. Maka tilawatan ini dilanjutkan kemudian tadabburan. Dari lisan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat itu kita sampaikan kepada akal kita, kebawa kepada pemikiran kita. Kenapa ini penting?
Kalau kita hanya sebatas membaca Al-Quran, kita tidak akan mendapatkan informasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam Al-Quran yang menjadi panduan kehidupan kita. Maka setelah tilawatan kita kepada tadabbur, mengisi sehingga kemudian kita mendapatkan informasi Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari lisan kemudian beralih, kita bawa kepada pemikiran kita, memberikan informasi, lalu kita alihkan kepada hati. Ketika Al-Quran menyentuh hati kita, maka insya Allah akan melahirkan perilaku akhlakul karim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, afala yatadabbarun Al-Quran, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hatimu terkunci? Maka saat Al-Quran kita baca, kemudian informasinya kita serap di dalam akal pikiran kita, lalu kemudian menyentuh hati kita, insya Allah nilai-nilai Al-Quran itu akan menghiasi kehidupan kita. Nah demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana kita diajarkan membangun interaksi kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena siapa saja dan apa saja yang dekat dengan Al-Quran, pasti Allah akan muliakan. Sebaliknya, siapa yang kemudian berpaling menjauh dari Al-Quran, maka yang lapang Allah akan jadikan sempit, yang jelas Allah akan jadikan gelap. Sebagaimana Allah sampaikan, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat dia akan dikumpulkan Allah dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, ya Allah, bagaimana Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal kami dulu di dunia melihat? Lalu Allah berikan alasannya, dulu Engkau bisa melihat tapi melupakan Al-Quran, maka hari ini Allah melupakan kita. Nah demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Ramadan menjadi syahrul Quran, menjadi bulan yang kita memperbarui kedekatan kita dengan Al-Quran, keterikatan kita dengan Al-Quran, dengan tilawatan membacanya, kemudian tadabburan memahaminya, lalu kemudian tatbiqan mengamalkannya. Dari lisan kita bawa kepada pikiran kita, dari pikiran kita bawa kepada hati kita, dan semoga akan melahirkan akhlakul karimah, akhlak mulia di dalam kehidupan kita yang membingkai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan kita dengan sesama. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.